Assalamualaikum. Ilmu iman hari ini mau membahas satu paradoks sehat ya yang sering disalahpahami. Kalau yang sudah subscribe sih paham biasanya ya. Tapi ini kan yang nonton nggak semua subscribe, nggak apa-apa lah. Para penggiat puasa fasting ya banyak yang makin keranjingan sama fasting karena ingin memicu mekanisme luar biasa yang disebut autofagi. Betul kan ya? Di sisi lain, sebenarnya maksimalisasi autofagi ini tarik-menarik dengan maksimalisasi mitokondria sel-sel yang bagus untuk ngegas autofagi, itu seringnya ngerem maksimalisasi mitokondria harap maklum. Izin mengulang sedikit ya. Agar kesehatan optimal, manusia perlu optimal di tiga dimensi ini. Pertama, optimal bioinstruksinya. Kedua, optimal bioenergi. Yang ketiga, optimal biomaterial. Kalau material nggak ada, sel-sel rusak mau dibangun pakai apa? Nggak bisa kan ya? Cuman material tok kalau nggak benar instruksinya, ya nggak kemana-mana juga. Instruksi ini bisa beda-beda terhadap suatu luka misalnya. Ada ya instruksinya itu disuruh supaya cepat kering, supaya cepat hilang rasa sakitnya. Nggak apa-apa kalau ada codet atau cacatnya setelah itu. Nah, bisa juga instruksinya nyuruh supaya kembali cantik seperti sedia kala tanpa cacat dengan konsekuensi rasa sakitnya dan mengeringnya si luka bakalan lebih lama. Nah, hidup ini pilihan yang ditentukan oleh bioinstruksi ini. Sama lah ini kayak si Adul cari jodoh ya. Kalau mau cepat aja itu ya asal tubruk lah. Dia bakal dapatnya si anak tukang bajigur oplosan. Yang kambingnya duwe, rambutnya jabrik, brodol semua. Widih, maaf ya nih. Buat para tukang bajigur. Ini bukan bajigur biasa seperti yang kalian jual nih. Ini bajigur oplosan. Atau Adul mau yang lebih manis soleha. Anak Pak Haji Cuki. Tapi konsekuensinya dia mesti dapat kerja yang mapan dulu, belajar ngaji sekalian sampai khatam Quran. Nah, padahal sekarang aja belajar ngaji Adul baru sampai Iqra 3. Terus mantannya kena katalah. Nah, susah juga ini. Ujungnya kelamaan mikir Adul malah kecemplung kali sekalian. Terus dia diuber-uber sama B. Sakiem, janda beranak 3 yang bobotnya 1 kuintal kelapa. Oh alah, ini cerita apa tuh ya tadi? Sorry. Lanjut aja lagi ke optimalisasi kesehatan. Selain optimal bioinstruksi dan biomaterialnya, untuk segala sesuatu tentu perlu energi. Nah, tubuh kita itu dapat asupan energi dari berbagai sumber. Bisa dari listrik mungkin, sinar matahari, gula karbo, lemak, makanan lain, dan sekeliling. Tapi di tingkat sel, semua itu mesti berwujud energi generik yang disebut ATP. Ini kayak mobil lah ya, sering kita analogikan. Mobil itu untuk bergerak bisa didorong rame-rame, bisa dikelilingkan dari ketinggian, bisa ditenagai baterai atau bensin atau solar oplosan, atau bisa juga pakai bobby bus. Tapi apapun energi asalnya, pada ujungnya yang menggerakkan mobil adalah energi kinetik. Nah, kalau untuk sel kita, ATP tadi. Nah, pembangkit ATP inilah yang namanya mitokondria, bukan Mito Sumito Prawirodirjo. Widih, orang mana tuh? Tahu deh. Tanpa mitokondria optimal, nggak bakalan ada ATP yang optimal, dan tanpa ATP, game over wassalam. Karena itulah mitokondria ini sering kita sebut sebagai salah satu anchor atau penjurunya kesehatan dan kehidupan kita. Nah, mengingat segitu pentingnya, maka tiap kali ngomong soal optimalisasi kesehatan holistik, pakar itu ya sering kasih advice untuk maksimalisasi mitokondria, silakan aja di googling. Ada 1001 advice untuk maksimalisasi mitokondria, kualitasnya dimaksimalkan, kuantitas dimaksimalkan, ini agar tubuh kita kelimpahan energi dan jadi sehat. Ada juga sih advice yang untuk ngerontok-rontokin bulu-bulu ketek, widih, tapi itu nggak ada hubungannya sama bahan kita ya. Mending balik aja lah, tarik-tarik antara autofagi dan mitokondria. Dua ini tuh bukannya sering sejalan loh. Sebaliknya ya itu tadi, malah tarik-menarik. Di satu sisi autofagi diperlukan untuk healing rejuvenation sempurna, supaya awet sehat, syukur-syukur balik muda lagi secara biologis. Di sisi lain, mitokondria diperlukan demi agar kita satset energetik untuk segala hal. Tapi realitanya ya, yang sifatnya ngegas autofagi itu seringnya justru meredam maksimalisasi mitokondria. Hati-hati nih. Nah, kok bisa gitu? Apa ini beneran atau sekedar bro science gitu? Wah, tahu nggak sih bro science? Bro, kata dokter puskesmas gini loh. Bro, kata medsos gini loh. Bra bro, katanya-katanya.
tapi dasar keilmuannya lemah. Nah, insya Allah yang ini enggak ya. Silakan aja nanti dinalar sendiri. Autofagi itu kan ya perontokan-perontokan gitu ya, cleansing, daur ulang, bener nggak? Sedangkan maksimalisasi mitokondria itu preservation, retention, building, dan seterusnya. Secara tujuan dasarnya ini kan saling nubruk ya. Yang satu arahnya gaspol supaya satset cepat sampai tujuan, satu lagi arahnya pemeliharaan. Ini dua-duanya dibutuhin sih. Tapi kalau kalian punya skuter gitu ya, gaspol sama pemeliharaan itu tarik menarik kan ya. Rada kejauhan sih kalau analoginya pakai skuter butut ya. Yuk pakai diagram sederhana nih kayak gini. Autofagi itu dipicunya oleh apa sih? Oleh stres, yaitu stres yang terukur. Kalau terlalu berlebihan, nggak bisa. Kitanya malah jadi ambyar gitu. Kalau kitanya biasa-biasa aja, ya minim lah autofaginya. Stresnya mesti kenceng, sampai ke suatu ambang gitu, tapi nggak boleh kebablasan juga. Pada tahu kali ya, para penggiat fasting dan subscribernya kenal sini, bayangkan nih ya, ibarat pendulum, ini selain swing ke atas, bisa swingnya ke bawah juga, ke ekstrim yang lain. Tapi intinya yaitu tadi, jadi dia mesti mentok di borderline-nya di ambang batas saja. Selain fasting ya, contoh nyata nih. Ada yang memicu autofagi dengan suhu panas nih di satu ekstrim. Dipicu misalnya dengan panasnya sauna. Nah, tapi namanya manusia kan ya, nggak boleh kebablasan. Contoh sebaliknya, autofagi juga bisa dipicu dengan suhu dingin. Tapi nggak bisa sekedar yang sedingin embun pagi di pinggir kali. Nggak bisa juga sampai sedingin di planet Pluto. Itu planet apa bukan? Itu kalau autofagi. Di sisi lain, saat autofagi ngegas ini, maksimalisasi mitokondria, percaya nggak percaya, justru bergerak ke arah lain, ke arah berlawanan. Kan udah pada tahu ya, autofagi yang ngegas itu, salah satu pokok fungsinya apa coba? Daur ulang. Dan salah satu yang didaur ulang apa? Ya persis, mitokondria. Bukan mitokondria yang bagus-bagus kinyis-kinyis ya, tapi yang udah tuir-tuir. Cuman ujungnya kan sama aja. Selepas autofagi yang datang, jumlah mitokondria bukannya bertambah-tambah, malah berkurang. Ibarat kayak truk-truk yang jejer-jejer ngangkutin tanah tuh di proyek konstruksi. Kalau kerjaan mau cepat, itu diperlukan truk sebanyak-banyaknya. Yang baru-baru kinis-kinis maupun truk-truk tua pun semua diperlukan. Kalau yang tuir-tuir disapu habis, kerjaan konstruksi ya kehambat juga ujungnya. Karena itu, inti hikmahnya di sini nih, yang perlu jadi perhatian kita semua. Kalau keranjingan untuk ngegas autofagi, mesti diingat tuh, jangan sampai kelewatan juga, jangan sampai over. Terima kasih.